Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sabil Utami dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-12 oleh Profesor Dr. H.J. Heni Nureni SMH bersama dengan asisten dosennya Dr. Emelendi Aridaya di SMH. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kapan itu dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan pelaku yang dapat menduga terjadinya akibat perbuatan dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan: yang pertama culpa lata, yaitu kealpaan berat; yang kedua culpa levis, yaitu kealpaan ringan; yang ketiga bewusst to should, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akan dari perbuatannya. Yang keempat unbewusst should, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: satu sistem deskriptif, atau menyatakan dua sistem normatif, atau menilai tiga sistem deskriptif normatif, atau gabungan dari satu dan dua. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu kritik normatif dengan alasan deskriptif, artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh positif, dan normatif artinya hakimiah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, adanya kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya telah terlarang dan melanggar hukum. Yang kedua, piromanik, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Tiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Empat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang punya penyakit jiwa seperti ini tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Sebagiannya itu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada berhubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, hingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk di Indonesia adalah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang jelas dalam hal pelaku melakukan pemabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kegiatannya. Dan pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya, jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu atau tidak mampu bertanggung jawab atas mampu atau tidak mampu tersebut didasarkan pada dua pendapat, yaitu satu, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Atas pertimbangannya adalah in dubio pro reo, apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.